Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan kekuatan bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman", barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u", apabila kalian melewati taman-taman surga yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuhi dengan pahala yang begitu besar dan juga doa-doa para malaikat di dalamnya, farta'u, maka berdiamlah kalian di tempat tersebut. Maka kemudian para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Qala hilakud dzikr. Maka kemudian beliau pun mengatakan, yaitu majlis yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah", telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatal man rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu berkenaan dengan dosa besar, gemar berdusta. Nah, ikhwatul man rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah nikmat lisan, yang dengannya kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca Al-Qur'an, bisa berkomunikasi dengan yang baik di antara kita. Nah, berkaitan dengan nikmat lisan ini pula, atau berkaitan dengan berbicara, berkomunikasi, ternyata Islam telah memberikan aturan-aturannya agar kita semua tidak menyimpang dari rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya dengan aturan-aturan tersebut membuat kita semua menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya Pak, sekali lagi itu ya tanbih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan berkenaan dengan perkara lisan ini pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya keselamatan ya atau keburukan seseorang di akhirat nanti bergantung dengan lisannya. Ya, bergantung dengan lisannya. Yang maaf ngomongnya kebanyakan kita menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa. Ya, sehingga maaf ngomongnya, ya dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, nggak heran ada perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan jelek, ya, yang sering keluar dari lisannya. Apalagi di zaman yang medsos ini benar-benar tersebar luar. Apa luar biasanya? Gaya-gaya bicaranya orang-orang kafir mulai diikuti. Bahkan setingkat anak-anak pun sudah ngomongnya luar biasa jeleknya. Nah, sekali lagi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita, bahkan memberikan jaminan kepada kita semua yang bisa menjaga lisannya dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keselamatan di akhirat nanti. Di mana beliau berkata, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku bahwasanya dia bisa menjaga lisannya dan juga bisa menjaga kemaluannya, atman lahul jannah, maka aku jaminkan surga untuk dirinya. Pak, ya, aku jaminkan surga untuk dirinya. Loh, pertanyaannya, gimana dengan sholatnya? Gimana dengan puasanya? Gimana dengan bacaan Al-Qur'annya? Kok di sini hanya menyebutkan barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan juga menjaga kemaluannya, maka dijaminkan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, mana sholatnya? Mana bacaan Qur'annya? Mana puasanya? Pak, gimana untuk menjawab hadis ini, Pak? Antum salfok nggak dengan hadis ini, Pak? Ketika hanya dikatakan Rasulullah, siapa yang bisa menjamin kepadaku bisa menjaga lisannya dan juga menjaga kemaluannya, dijaminkan surga. Kenapa nggak diomongin menjaga sholatnya, menjaga ini dan lain sebagainya? Siapa yang bisa jawab, Pak? Apa? Dosa ghibah. Ya, barakallahu fikum. Kita tahu Masya Allah dosa ghibah. Ada lagi? Karena sholatnya tanha anil fahsya iwal mungkar. Barakallahu fikum. Masya Allah, mumtaz. Hampir-hampir lagi. Walaupun hampir ada berkaitannya nanti, Pak. Hampir dikit lagi, Masya Allah. Ya, puasanya bagus, sholatnya bagus. Keluar lisannya pun juga bagus. Ya, sebenarnya intinya jawabannya sama seperti itu. Ya, sama seperti jawaban antum juga. Tadi, barakallahu fikum. Pak, kalau ada seseorang yang dia pada waktu itu bisa menjaga lisannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa menjaga kemaluannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ini kira-kira wali bukan, Pak? Kita lihat dalam keseharian kita saja, seseorang bisa sholat, benar tidak? Benar tidak? Dia baca Al-Quran, benar tidak? Dia berzikir, benar tidak? Tapi dia juga ghibah, benar tidak? Dia juga berdusta, benar tidak? Kan itu. Tapi kalau ada seseorang pada waktu itu dia bisa menahan
lisannya untuk tidak berdusta, tidak ngegibahin orang lain, tidak menjatuhkan kehormatan orang lain, tidak eyel-eyelan dengan lisannya, dan itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga kehormatannya, dia jaga pandangannya untuk agar tidak melakukan perbuatan zina, dan itu juga dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira wali bukan dia, Pak? Wali. Maka kalau lisannya saja bisa dijaga karena Allah Subhanahu wa taala, yang padahal lisan ini tidak bertulang, maka apalagi insya Allah sholatnya. Yes, Pak. Nah, kalau kita kaitkan lagi seperti tadi juga, seperti apa yang dikatakan oleh antum tadi berdua gitu ya. Orang yang sholatnya bagus, orang yang puasanya bagus, yang ketika dia melakukan ibadah-ibadahnya penuh dengan muraqabah, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ketika berbicara pun dia merasa dipantau oleh Allah, tidak, Pak? Tuh. Nah, kemudian menjadi standarnya tadi lisan itu. Ya, kalau ternyata di lisannya bisa terjaga, padahal nih lisan ini ya tidak bertulang dan bisa ngomong apa adanya, ternyata dia bisa jaga karena rasa takutnya kepada Allah, maka tadi, Pak, itu menunjukkan bahwasanya sholatnya bagus, puasanya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, zikirnya bagus, rasa khauf kepada Allahnya bagus. Disitulah akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, dia bisa menjaga lisannya dan juga bisa menjaga kemaluannya, maka aku jaminkan surga untuk dirinya. Ya, Masya Allah. Nah, ini kita katakan berkaitan untuk penjagaan lisan. Namun sebuah realitas sekarang kita dapatkan kebanyakan manusia tidak bisa menjaga lisannya. Ya, Pak. Kita katakan secara umumnya, ada yang ghibah, ada yang mencaci maki orang lain, ada yang menipu, ada yang berdusta dalam perdagangannya, ada yang berdusta dalam pekerjaannya. Ada lagi bahkan berdusta untuk bercanda aja pakai dusta juga gitu loh. Hanya membuat orang lain seneng, ketawa, berdusta. Kira-kira banyak nggak ini sekarang? Jadi tontonan antum bukan? Ya? Dan mulai dinormalisasikan tidak? Normal banget. Bahkan kalau nggak ada film tersebut nggak normal malah sekarang itu. Ya? Bahkan kalau seandainya nggak ditonton tuh film-film yang banyak kedustaannya tadi, malah dia yang dianggap nggak normal. Benar, Pak? Benar tidak? Kira-kira antum menikmati nggak dengan kedustaan-kedustaan tersebut? Apa? Menikmati? Ya. Ini kita katakan, Masya Allah. Jadi memang perkara akhir zaman itu udah benar-benar dahsyat, Pak. Ya, sehingga orang-orang itu benar-benar bingung ngebedain mana itu kebenaran, mana itu keburukan, kedustaan. Nanti ketika kita sampaikan, bahkan nanti kita bawakan hadisnya, nanti diomelin sama mereka, ya ini nih orang-orang radikal nih. Ya, ini nih orang-orang radikal, orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku. Ya, ketika ada seperti ini saja, kan padahal tahu itu sebuah kedustaan dan sebagainya, hanya untuk bercanda. Bahkan maaf ngomongnya di antara mereka pun yang membuat kedustaan tersebut, dia pada itu beranggapan, oh ini adalah sebuah pahala karena membuat orang lain bahagia. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sehingga akhirnya nambah banyak tuh orang-orang di luar sana melakukan kedustaan-kedustaan hanya untuk membuat orang lain bahagia.
Ya Pak, bahagia. Nah ini sekali lagi yang repot adalah yang harus bersih-bersih itu semua siapa akhirnya Pak? Para ustadznya, para da'inya yang harus mulai bersih-bersih itu semua. Ya, guru-guru mereka yang di sekolah yang ngajarin nak jangan berdusta. Nak jangan berdusta. Tapi akhirnya ditonton sama anak ini di rumahnya. Bapaknya kasih tontonan tersebut. Bahkan nonton bareng-bareng kedustaan-kedustaan yang dibuat oleh para artis tadi. Ya, bingung akhirnya putus asa tuh. Ya, ngerasa gagal banget tuh gurunya. Ya, diomongin di sekolah diajarin budi pekerti agar untuk selalu jujur tidak berdusta. Hari-hari tontonannya adalah dusta. Ya. Nah ini Pak. Yang lebih repot lagi ustadz-ustadz tadi ketika ustadz-ustadznya menyampaikannya pakai dalil, malah diomongin ustadznya yang kaku, radikal dan lain sebagainya. Ya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah mengatakan, langsung kita bawakan saja dalilnya ya. Apa kata Rasulullah? Wailul ladzi yuhaddits. Ya, kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang berbicara. Fayakdzib, lalu kemudian dia berdusta. Liyudhika bihin nas, agar manusia itu tertawa. Agar kaum liyudhika bihil qaum, agar kaum manusia itu semua tertawa dengan Pak, ya candaan ala dustanya. Lalu kemudian Rasul mengatakan wailul lahu, kebinasaan untuk orang tersebut, kebinasaan untuk orang tersebut. 3 kali kata kebinasaan, keburukan, azab Pak. Dalam satu hadis diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk orang-orang yang berdusta dalam candaannya. Rasulullah Pak. Jadi jangan saya yang diomongin Pak ya. Ya, jangan saya yang diomongin sebagai orang yang kakunya, tapi Rasulullah yang mengatakan demikian. Dan apakah seolah-olah Islam tidak mengajarkan untuk bercanda? Nggak boleh bercanda Pak? Boleh nggak bercanda dalam Islam? Boleh. Dan Rasulullah mengatakan inilah amzah. Aku juga bercanda kata Rasulullah SAW. Tapi kata beliau, wala aqulu illa haqqan. Tapi aku tidak berkata kecuali kebenaran. Jadi ketika dalam candanya benar canda, tapi tidak ada contoh gimana Pak? Candanya Rasulullah. Candanya Rasulullah gimana Pak? Di surga nggak ada nenek. Tadi saya ada yang ngedenger nenek. Siapa yang ngomong tadi? Ya, di belakang atau di depan Pak? Ya, di surga nggak ada nenek. Ya ketika tadi ada nenek-nenek, orang tua datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ya, apakah di surga ada siapa? Ada nenek. Maka kata Rasulullah yang tidak ada, sedih kan? Ya Pak, sedih orang tua tersebut, ya. Lalu kemudian Rasulullah pun manggil lagi pada itu. Iya di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada orang tua, karena semuanya dibuat muda di umur 30, 32, 33. Jadi nggak ada nenek-neneknya. Kalau ada nenek-nenek masuk dalam surga, nggak nikmat dia Pak. Ya nggak nikmat. Tanyakan kepada diri antum sendiri yang maaf ngomongnya sudah di umur 50, 60. Kira-kira mulai menikmati nggak dunia ini? Sudah hilang nikmat dunia, makan sukro udah, gigi udah urak-urakan, mau makan daging ya kolesterol udah parah, ya Pak. Bahkan untuk menikmati yang kata orang itu adalah surga dunia,
Ya, surga dunia yaitu apa, Pak? Istri yang cantik sudah tidak bisa pula dinikmati sama orang-orang yang udah. Nah, ini kita katakan. Ya, tapi kita katakan kembali lagi. Rasulullah tadi mengatakan apa? Tidak ada orang tua di dalam, ya orang tua, nenek-nenek dan sebagainya di dalam surga. Semuanya muda. Lihat, Masya Allah. Canda Rasulullah SAW, ya tapi tidak ada dusta di dalamnya. Nah, kita sekarang kita halalkan semua kedustaan itu hanya untuk membuat ya orang-orang tertawa. Bahkan ini sudah menjadi profesi. Benar tidak, Pak? Ya. Dan profesi dia gajinya lebih besar dibandingkan seorang guru yang menanamkan kebaikan-kebaikan dan budi pekerti kepada generasi muda. Benar? Ya? Jadi guru-guru dibayar murah untuk membersihkan sampah-sampah yang dibuat oleh para pendusta, di mana para pendustanya sudah menjadi profesi yang begitu besar, gajinya pun juga besar. Ya. Repot ya sepertinya. Inilah akhir zaman, Pak. Ya, inilah akhir zaman. Para pendusta semuanya tadi itu jadi profesi, gajinya besar, mereka buat kerusakan-kerusakan, yang guru-guru ya bersih-bersih dari itu semua, ya menanamkan kebaikan-kebaikan, walaupun sudah nggak diterima lagi sama anak-anak, tapi mereka terus menanamkan kebaikan, gajinya. Kalau udah seperti ini, tinggal tunggu saja hari kiamat. Masya Allah. Tinggal tunggu saja hari kiamat. Tinggal tunggu saja kehancuran di dalamnya. Ya, sehingga Masya Allah nggak heran kita dapatkan ya orang-orang yang baik sekarang ini dianggap sebagai apa? Ya, dianggap sebagai penghalang. Ya, sementara orang-orang yang tadi melakukan ini itu kedustaan dan lain sebagainya dianggap sebagai orang-orang yang mendatangkan kebahagiaan di hati manusia. Jadi apa ya? Repot. Nah, manusia nggak sadar, ya Pak. Manusia nggak sadar bahwasannya dari setiap ucapannya, dari setiap perkataannya, itu semua ada malaikat yang terus memantau, mencatat dari setiap perkataan tersebut. Jadi tidak hanya perbuatan. Orang-orang berpikir bahwasanya yang dicatat oleh para malaikat adalah kalau dia sholat. Benar tidak, Pak? Kalau dia, apalagi Pak? Puasa. Kalaupun dosa-dosanya yang dicatat, itu adalah dosa-dosa yang terlihat besar. Kayak judi, kayak zina, ya, lalu kemudian minum khamar. Benar tidak, Pak? Sehingga orang menganggap ya yang namanya dusta mah biasa aja. Ya, masalah lisan biasa aja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada suatu perkataan yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada malaikat yang selalu memantau, mengawasi dan mencatatnya. Ingat Pak, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal, menjadi orang yang akan bangkrut pada hari kiamat nanti, karena kita ketika melihat catatan amal kita ternyata dipenuhi dengan kedustaan. Ingat Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam firman-Nya ya tentang orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka ketika mereka melihat catatan amal mereka. Apa kata mereka? Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di mana catatan ini, yaitu kitab catatan amal ini, tidak meninggalkan perbuatan yang besar maupun yang kecil kecuali semua tercatat di
dalamnya. Nah, yang nambah repot lagi, ini dusta kita anggap sebagai perbuatan kecil. Benar tidak? Benar. Tapi ternyata, lihat, masuk ke dalam dosa-dosa besar yang banyak tidak diketahui oleh manusia dan bahkan diremehkan oleh manusia. Ya, jadi bukan benar-benar dosa kecil, bukan, tapi dosa besar yang terlihat oleh manusia sebagai dosa yang tidak dianggap. Nah, ini lebih mengerikan, Pak. Yang begini lebih mengerikan. Bertumpuk-tumpuk tapi nggak kerasa. Kalau ada orang yang melakukan perzinahan, mungkin dia masih ngitung-ngitung zinahnya. Berapa kali ya? 1, 2, 3. Kalau sudah sampai 10, biasanya baru kemudian dia sudah nggak ngitung-ngitung lagi. Sama kayak korupsi. Korupsi pertama 1, 2 kali korupsi, 3 kali, masih ngitung-ngitung dia. Tapi kalau udah sampai 5 kali korupsi, 50 kali korupsi, nah udah mulai dia nggak hitung-hitungan lagi. Tapi kalau dusta, apakah dihitung dari awal, Pak? Enggak. Tiba-tiba dosa besar yang udah bertumpuk, ini yang lebih mengerikan dari dosa dusta, Pak. Nah, sekarang kita masuk kepada ancaman-ancaman bagi orang yang berdusta tadi. Ya, yang pertama ancamannya adalah terjauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita mengetahui, Pak, dalam kehidupan kita butuh nggak terhadap bimbingan Allah? Kita butuh nggak terhadap petunjuk dan juga arahan dari Allah dalam kehidupan kita, Pak? Butuh. Kita butuh nggak keberkahan dalam kehidupan kita? Butuh. Nah, orang-orang yang berdusta ini, dia sedang menjauhkan diri dia dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerugian yang benar-benar besar, Pak. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa kata Allah? Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas lagi banyak berdusta. Allah enggak berikan hidayah. Kalau Allah, sekali lagi kita katakan, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang, maka bagaimana lagi dia mau hidup di dunia ini, Pak? Bagaimana lagi ketenangan, kedamaian, ketentraman yang akan dia dapatkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya. Makanya Masya Allah kita dapatkan ada seseorang yang mendapatkan suatu masalah yang sebenarnya itu masalahnya adalah masalah sepele. Tapi dia benar-benar merasa buntu untuk mendapatkan solusinya. Sekali lagi, karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan sebaliknya, ketika dia merasa buntu untuk mendapatkan solusinya, dia datangkan musibah yang lainnya dalam keluarganya. Benar tidak? Benar tidak? Itu menunjukkan dia tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, Pak. Nah, kita ini agak sombong, Pak, dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwasanya dalam rumah tangga kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita bisa menghandle seluruhnya. Padahal maaf ngomongnya, ketika antum kerja, anak antum kemudian di sekolah, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada anak tersebut? Siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada pasangan antum ketika dia berada di rumahnya sendiri? Antum bisa? Tidak bisa. Allah. Nah, itulah tadi yang kita butuhkan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk pasangan kita dan juga anak-anak keturunan kita. Tapi sekali lagi kita yang membuang hidayah tersebut dengan kedustaan-kedustaan yang kita lakukan. Maka lagi Masya Allah, Pak, ya. Jadi jangan sampai keberkahan, ya,
petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari kita hanya gara-gara kebiasaan dusta yang kita lakukan, bahkan ketika itu dalam keadaan bercanda. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang kedua, ya, seorang pendusta ini mendapatkan celaan dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Kalau tadi udah nggak dapat hidayah, nggak dapat petunjuk, sekarang dapat celaan dan hinaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal kharrasun." Ya, binasalah, celakalah orang-orang yang gemar berdusta. Alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang tenggelam terbenam dalam kebodohan yang lalai. Lihat, Pak. Ya. Allah katakan pertama, ya, mereka para pendusta itu sebagai orang-orang yang binasa, orang-orang yang hancur. Ya. Lalu kemudian Allah jelaskan juga bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tenggelam dalam kebodohan, dalam kelalaian. Nah, bagaimana lagi sekarang kita sampaikan nih, kalau Allah sudah berkata demikian. Ini yang tadi kita berikan istilah sebuah keberkahan yang hilang dari kehidupan seseorang. Dan ternyata, Pak, kedustaan tadi banyak terjadi dilakukan oleh seseorang dalam pekerjaannya. Benar? Di sini ada pedagang, Pak. Di sini ada pedagang. Ada pedagang nggak, Pak? Langsung pada takut semua nih, udah takut. Ya, pedagang. Ya, agar dagangannya laris, berani dia berdusta bahkan sampai bersumpah palsu hanya untuk melariskan dagangannya. Ya. Dia katakan, demi Allah ini barang ori, kuat, ya. Ternyata baru sekali pakai sepatunya hancur, ya. Oke, ini tingkat sepatu, bahkan tingkat sayur pun, tingkat abang-abang sayur ngomong, waduh jangan Pak, Bu dan sebagainya, ini saya beli aja harga modalnya sayur ini 5.000. Padahal dia belinya 1.000. Ya, kalau seandainya dia diam saja, nggak perlu harus diladenin, mau beli silahkan, nggak beli ya kan kelar. Tahu dia tahu rezekinya, kalau dia tahu konsep rezeki. Kalau orang tersebut memang bukan rezekinya, orang tersebut mau kita berbusa-busa pun pakai dengan segala dusta, nggak bakal beli dia. Tapi sekali lagi sering kita katakan, syaitan itu menjanjikan kefakiran, Pak, kepada seseorang. Kefakir kayak tadi tuh. Kalau kamu nggak dusta, nggak ada yang beli. Allah katakan, inna syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kefakiran kepada kalian. Lalu kemudian dengan janji kefakiran tersebut membuat kalian melakukan perbuatan keji. Tadi kayak ke abang-abang sayur contohnya. Syaitan mengatakan kalau kamu nggak pakai dusta, ya, kapan kamu kayanya? Kamu akan terus seperti ini. Ya, buat pakai sumpah-sumpah palsu, buat pakai dusta-dusta, nah baru orang-orang akan lihat, Pak. Pun juga demikian, ya, orang-orang yang jual misalnya ngomongnya sembako dan sebagainya, dia katakan, kata syaitan, menjanjikan kefakiran. Kamu kalau nggak memainkan timbangan dan mengatakan nih ini 1 kilo atau ini 1 liter, padahal isinya cuma 700 mili, kamu nggak bakal kaya. Itu janji syaitan. Pak, itu janji syaitan. Pun juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Ya Pak.
Jadi jangan hanya sekedar maaf ngomongnya gitu ya, jangan hanya sekedar dalam dunia pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga kita pun jauhkan dari kedustaan. Ya, kayak ngomong ditagih, pas datang hutang, ya Pak, datang penagih hutangnya, dia omongin ke anaknya, nah nanti kalau ada yang datang, omongin bapak lagi keluar. Bingung anaknya lah, bapak gua tidur di situ. Masa diomongin keluar? Nah, bapaknya yang menanamkan kedustaan tersebut kepada anaknya. Tiba-tiba nanti pas anaknya mulai gede dikit lalu kemudian berdusta, digampar anaknya. Padahal yang menanamkan kedustaan itu pertama kali adalah kenapa nggak gampar dia sendiri aja? Kan gitu. Ya Pak, ini kejelekan. Masya Allah. Nah, tadi sudah kita sampaikan juga, yaitu apa? Dalam bercanda, ya, dalam bercanda. Masya Allah, saya lihat kayaknya di situ kan ada majelis-majelis kopi, Pak ya. Di masjid ini ada majelis santai, ada itunya, dan sebagainya. Usahakan majelis-majelis kopinya itu yang ada di belakang-belakang, ya sambil ngopi, sambil canda, enggak ada ghibahnya, apalagi gibahin ustadznya. Lebih parah Pak, kan kita tahu hadisnya, gibahin orang biasa saja udah dahsyat gitu kan, apalagi gibahin ustadz lebih dahsyat lagi, ya lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi. Nah tapi itulah syaitan pinter yang lebih mengasyikkan gibahin ustadznya dibandingkan orang biasa. Orang biasa oke, mereka gibahin, tapi nanti sudah level yang sudah tertinggi kata mereka, ketika perbicaraan lebih dalam, maka ustadz yang harus kita gibahin. Benar? Benar Pak? Nah, lebih enjoy nggak Pak? Lebih mau malam hari, kopinya lebih pahit kan? Ustadznya disiapin nama-namanya untuk digibahin. Masya Allah. Ya Pak? Nah selain tadi kita katakan majelis kopi tadi, Masya Allah. Manfaatkan itu untuk hal-hal yang bermanfaat Pak. Ya, manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi nggak ada ghibah, nggak ada pula kedustaan di dalamnya. Ya Mas Amar? Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Lalu kemudian, Pak, Masya Allah, selain tadi kita katakan berkaitan dengan lisan, ternyata ada hadis yang langsung menjelaskan secara khusus bagi orang yang bisa meninggalkan dustanya. Di mana Rasulullah mengatakan ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, aku menjaminkan istana di surga yang pertengahan, di surga yang paling terbaik, di surga yang paling indah bagi orang-orang yang bisa meninggalkan kedustaan di dalam kehidupannya. Wa in kana mazihan, walaupun dia cuman hanya sekedar bercanda. Nah, sekali lagi malah yang repot yang ini Pak ya. Yang bercanda ini nih. Ya, yang repot. Tapi sekali lagi tadi, itulah kenapa Rasulullah SAW memberikan sebuah jaminan yang besar. Sebuah janji yang begitu besar bagi orang-orang yang bisa meninggalkan dusta ini walaupun bercanda. Karena memang repot untuk meninggalkannya. Benar Pak? Benar tidak? Benar sekali. Sehingga kalau misalnya maaf ngomongnya ada nih kumpul-kumpul sambil ngopi dan sebagainya. Lalu kemudian ada orang yang tetap menjaga lisannya untuk tidak berdusta. Kita katakan itu wali itu. Itu wali beneran, bukan wali murid, bukan. Bukan. Ya. Bukan wali murid, bukan wali kelas, bukan. Tapi beneran wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi asing yang seperti itu, Pak. Ya. Asing, aneh, dan dia tidak akan bertahan lama di situ. Ya. Orang-orang mulai nggak asik ngobrol sama dia kan gitu, ya nggak mulai dikucilkan, mulai dan sebagainya. Nah, barakallahu fikum.
Lalu kemudian yang ketiga, ini masih berapa? 5 menit. 5 menit lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu kemudian yang ketiga, bahwasanya kedustaan ini akan menggiring pelakunya ke dalam azab neraka. Jadi kita sudah bawakan. Yang pertama adalah jauh dari hidayah Allah. Yang kedua, dapat kehinaan dari Allah, celaan dari Allah. Nah, yang ketiga, ya, membawa kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa kata beliau? Alaikum bisidqi. Ya, wajib kalian semua untuk berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ila apa? Ilal bir. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan tersebut akan menggiring seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pak, kejujuran. Jadi antum jangan berpikir, Masya Allah, kejujuran antum hari-hari ini udah dianggap kayak, itu mah biasa aja. Enggak, salah Pak. Antum bisa bersikap jujur dalam kehidupan, itu akan membawa kebaikan-kebaikan dalam kehidupan antum. Dari arah sini, arah sini, arah sini, arah sini. Sehingga seluruh kebaikan-kebaikan ini akan membawa antum kembali, menggiring antum menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari kejujuran. Lalu kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, iyyakum wal kadhiba. Ya, berhati-hatilah kalian dari kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kemudian kefajiran tadi akan membawa dia terus-menerus menuju neraka jahanam. Tadi kita katakan, ya Pak, dusta. Dusta lagi, enggak keras sama dia. Dosa besar dan dianggap sama dia bukan dosa besar. Terus dia berdusta, tampung, ketampung, akhirnya membawa nih dusta ini kepada kebohongan dalam kehidupannya. Dusta dalam pekerjaannya, dusta dalam perdagangannya, dusta dalam berbicara, dusta dalam bercanda, dusta ketika bersama istrinya, dusta kepada anaknya. Terus Pak, terkumpul tuh kefajiran-kefajiran tuh semuanya. Bahkan dusta juga di dalam masjid misalnya seperti itu. Masalah kotak amal. Dusta tuh. Yang membuat dia akhirnya nilep, lalu kemudian dia pun dusta. Oh, ini dipergunakan untuk kesini. Kemana-mana fajirnya. Nah, lanjutnya pada itu, seluruh kefajiran itu akan membawa orang ini ke dalam neraka jahanam. Sekali lagi, tetap pada konsep awalnya, manusia akan tetap mengatakan dusta itu hanyalah masalah sepele. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang keempat, bahwasanya dusta itu merupakan sifatnya orang-orang munafik, Pak. Sifat dominan orang-orang munafik itu adalah dusta. Pak. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan ada di antara manusia, yaitu orang-orang munafik ini, yang mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Karena, lihat, hati mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi lisan mereka berdusta. Itu kita katakan sifat dominannya orang munafik. Terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, ayatul munafik salas. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diamanahi sesuatu dia bersikap khiyanat. Disebutkan yang pertama dusta. Sekali lagi, Masya Allah, ya, pesan untuk kita semua, ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini,
Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala catat sebagai pahala yang besar untuk kita semua. Lalu kemudian kita pun juga bisa menjaga diri kita dari perbuatan dusta dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek-aspek kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.